Nek ono masalah ojo peno langsung susah. Nek ono perkara ojo ngalah nambahi dosa. Dikolekne ke masalahe dikenakno apa perkarae. Yo nang kene CTV panggonane acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan opo rek gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ono sing ngos-ngosan ono keleleken minyak goreng. Gak apa-apa. Gak ono ceritane keleleken minyak goreng iki aku kate protes lho perkara minyak goreng ini. Minyak goreng nek gak keleleken iku ngombene sak sendok untuk melancarkan peredaran dalam tubuh. Nek kon setengah timbo, kon iki bedegelen opo arek? Ya Allah biasa bos. Kalem opo? Kalem sabar. Kudu kon. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan besok. Kayak karyok engko ngeten ireng ya. Aku ngomong-ngomong soal minyak iki. Ya. Minyak apa sih? Minyak goreng. Tak kira minyak jelantah. Mosok minyak jelantah, minyak curah ya minyak kan. curah. Saiki iki kan sembarang-sembarang kudu gawe aplikasi. Sedangkan aku iki gaptek sakjane. Mas yo ketane sudah jelas kon nek gaptek mulai kebiyen. Saking ae kon tantas waktu kon ono ning tempat sampah iku. Tantas gorengan taku. Pokoknya intinya ngono, dari aku iki bingung. Aku kurang setuju sebenarnya. Iya. Jangan pakai aplikasi, nanti saya ribet. Iya. Gimana dong? Handphone aku sih utang. Kadang nyelang tonggoku, tak kadekno dhisik soalnya. Sing, kok kon buka wadanan, ngene iku ono kepala dinas kehutangan. Wah cocok. Masuk. Wah ya lihat kepala dinas kehutanan ini kehutangan. Kehutangan. Iya. Iku aku seneng. Berarti aku siap utang. Iya, utang HP sing wis elek. Iku. Terus apa? Yo, terus saiki yo apa maneh? Takokno sing gak duwe aplikasi piye? Nah, yo piye? Nah, iku ono carane. Nek gak duwe aplikasi, iku gawe fotokopi KTP. Nek gak duwe fotokopi KTP, fotokopi KK. Lek KTP-ne tanggane gak oleh ta nyelang. Gak oleh. Ono sing sumama paling gampang. Apa? Nggo gendeng tanggoe. Kanca-kanca Jawa Timur iki pancene glater gara-gara ngumpani dhewe karena ambekane medhot-medhot. Kanca-kanca Jawa Timur saiki bakalan bahas peduli lindungi untuk beli minyak goreng. Kok iso minyak goreng kudu ono peduli lindungi? Kudu nge aplikasi piye? Makanya kita tekakno wong-wong sing jelas-jelas bertanggung jawab. Iki meja iki kursi apa meja sih? Mas Yudi Arianto, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Jatim. Selamat datang Mas Yudi. Matur suwun, Pak. Nggih, wis pangestune panjenengan Mas Yudi tambah sehat ae sampean ya. Alhamdulillah. Orang yang sangat luar biasa, tapi wis lemu, Pak Nur Sucipto, anggota Komisi B DPRD Jatim. Luar biasa. Pak Cip dari fraksi Gerindra, Komisi B, bagian anggaran ya Pak. Oh, tutup tak? Kayak ekonomi gandeng sama ini. Tapi lemu ya Pak, gara-gara pedestrian. Gara-gara urusan dagang minyak goreng. Iya. Nah, sing iki bagian protes jakjane nggak perlu diundang iki. Siapa? Cak Kemas iki. Pesti. Nanti bagianku Cak Kemas yang lapangan bagian demo. Demo. Cak Kemas Kalim Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APSI Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Cak Kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap muda walaupun sudah tua. Karena semangatnya untuk demo itu selalu menggebu-gebu. Uripin nang pasar. Uripin nang pasar. Makanya tonton wajahnya. Kok Pak? Wajahnya penuh warna-warni. Iya betul. Konco-konco Jawa Timur iki pancene arep bahas tentang opo tenanan peduli lindungi untuk beli minyak goreng itu ada. Terus engko bagaimana saran-sarannya nanti Mas Yudi, Pak Cip mungkin juga ada bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dari DPR nek uang ono sing gaptek, Yukti, Yukna, Bu Painten, Yunda, sing HP-ne iku utang, nah iku ya apa carane? Engko bakalan dibahas. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan, gara cerdas berkualitas. Yuk. Cintaku bertepuk harap dan tara, impian nada asmara.
ben kumanan rada padang titik gara-gara celonomu ireng Oke, baiklah. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur tambah gayeng tambah asik ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur sing paling ganteng sak Jawa Timur. Mari acara Didi aku tok. Allahu Akbar. Ganteng kan. Iya. Sak jero omah sak jane. Iki gara-gara adus keramas karo minyak goreng. Mas Yudi, saya mau tanya ini, beli minyak sekarang kok pakai aplikasi ini, piye sosialisasi kesiapannya lalu, apa sih ada dasar yang mewajibkan kita sebagai wong Jawa Timur tuku minyak goreng curah ya yo, atau tak bermerek iku mau ya plastikan yang harus pakai aplikasi, terus pun iku, mulai kapan bakal dilaksanakan? Jadi yang pertama perlu disadari bahwa pemerintah itu tujuannya ingin memastikan minyak goreng itu tersedia di masyarakat dengan harga yang terjangkau. Itu pertama yang harus kita pegang. Terus aplikasi Peduli Lindungi ini sebetulnya sebagai alat atau sarana untuk pengawasan terkait dengan distribusi minyak goreng curah. Karena kita pernah punya pengalaman di beberapa waktu yang lalu. Minyak goreng sempat langka, kemudian harga tiba-tiba naik tinggi. Dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi, harapannya nanti potensi-potensi penyelewengan terkait dengan distribusi minyak goreng curah ini bisa diminimalisir. Berarti ada Peduli Lindungi untuk COVID, Peduli Lindungi untuk minyak goreng. Leres kados ngeten, Pak. Mas beda piye Mas bedakno ya Mas? Cerit ngono sing metu duduk COVID tiba minyak goreng ya apa nama? Jadi untuk Peduli Lindungi pembelian minyak goreng curah ini konsumen tinggal datang ke pengecer nanti scan QR code Peduli Lindungi di pengecer. Kalau warnanya hijau berarti nanti konsumen bisa beli. Tapi kalau warnanya merah berarti dia tidak bisa beli. Oke, jadi prinsipnya sama seperti yang untuk protokol kesehatan itu. Kita jaga Mas mulai para videomu. Mas ojo gue megapun loh. Terus tadi memperjelas sebelum ke Pak Cip ini. Tadi ada scan barcode, kalau ada merah tidak bisa beli. Lalu kalau semua satu keluarga kan ada Peduli Lindungi itu kan saya satu keluarga, anak, istri, semua punya gitu ya? Semuanya punya scan barcode. Apakah dari satu keluarga itu ada pembatasan atau seperti apa? Prinsipnya untuk Peduli Lindungi ini masing-masing NIK satu, Pak. Jadi kalau misalnya satu HP bisa dipakai untuk 4 NIK, berarti bisa dipakai untuk pembelian 4 kali. Seperti itu. Satu NIK berapa liter? Satu NIK maksimal setara 10 kg per NIK per hari. Gitu. Dan NIK itu berarti per KTP toh? Per KTP, betul. 10 liter 10 kg. 10 kg. Kalau di liter mungkin setara 11 liter. 11 liter. Kira tuh bahaya iki. Nek sumema kakane iki Pak Kemas iso nambah kakak tambahan iki. Lho Pak Kemas kabeh sak pasar iku kon iki kane anu. Berarti sampean enggak anu nanti kita bahas itu. Iki kontrolnya Pak Kemas gimana? Saya ke Pak Cip. Pak Cip. Anggota Komisi B DPRD Jatim untuk urusan seperti ini berapa sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Jawa Timur untuk pemenuhan kebutuhan minyak goreng yang Peduli Lindungi untuk beli minyak goreng ini berapa dan kapan? Jadi sing tak pikir itu begini ya. Iya. Jawa Timur ini kan penduduknya kan 40 juta. 40 juta, oke. Nah, persoalannya sekarang yang saya pikirkan itu orang miskin, Pak. Orang miskin di Jawa Timur ini 10,5%, setara dengan 4.250.000. Pertanyaannya, apakah orang miskin itu semua punya HP yang Android? Iya. Rata-rata jadul, Pak. Iya. Itu yang menjadi permasalahan. Terus yang menjadi kebingungan saya lagi, kenapa sih gula dibatasi 2 kilo,
minyak dibatasi dengan Peduli Lindungi. 10 kilo, mau dibawa kemana? 10 liter. Mau dibawa kemana sih masyarakat ini? Saya ini kalau pas reses itu bingung ngadepi masyarakat saya. Apalagi Jawa Timur kan kemiskinannya sudah 4 juta orang miskin. Ini semakin naik apa semakin turun? Apanya? Kemiskinannya? Ya kalau data di BPS turun. Tapi karena turun, memang turun menurun. Dari saya sampai Karyo turun. Tapi kenyataannya sudahlah, coba suruh yang di Sondeso. Di sana keluhan luar biasa, Pak. Kasihan saya. Dia punya HP itu HP jadul, Pak. Dan sekarang tuku gula dibatasi. Dan saya yakin orang desa menengah ke bawah tidak mungkin akan bermanipulasi, itu tidak mungkin, Pak. Saya jamin lah. Oke. Jadi saya terus terang bingung ya. Nanti sebentar lagi apalagi yang mau pakai Peduli Lindungi ini? Apalagi ntar ya? Ya setelah ini minyak, gula sudah. Minyak gula sudah 2 kilo kan dibatasi. Nah, ini kan sudah jelas minyak, gula, Pertamina. Lalu apalagi kemarin ada rencananya kita garam ya. Garam Grosso ini. Tidak samurat. Kita ini dibahas. Oke, Cak Jim. Nah, bagaimana sikap DPR terhadap kebijakan ini? Ini apakah pure kebijakan pemerintah provinsi atau memang ada kebijakan dari pemerintah pusat, Pak Jim? Ya, saya nggak nyalakan provinsi ya. Provinsi itu apa dari pusat, Pak? Oke. Itulah. Jadi maksud saya dalam kondisi seperti ini, terus ya maaf ya, aku ngomong apa ya. Iya, ini kalau ngomong Pak ngomong apa? Rakyat kecil itu terus diplotet gitu loh. Ini saya mewakili suara rakyat. Jadi tolonglah, sudah dalam kondisi susah begini, ditambah susah. Tuku minyak aja aplikasi, tuku gula aja aplikasi. Terus tuku apa mana aplikasi? Ya bensin. Apalagi? Ya. Iku mari bensin, gula, minyak goreng. Ya pokoknya yang dikuasai bos-bos iku dah. Sebenarnya sumbernya bukan di pendistribusian kalau saya. Sumbernya engko ae wis sumbernya. Iya, sumbernya Pak Kemas. Menurut sampean bahwa ketika minyak goreng aplikasi, ya gula aplikasi, pas BBM sudah aplikasi, pas apalagi yang aplikasi? Sementara itu 3 aja. Sementara itu, tapi sebenarnya lagi kan iku winginane sempat kok ono alat tester untuk sapi sing kena BBM. Wis pokoknya banyak seperti itu. Nah, ini kata menurut bagaimana kondisi pasar sebenarnya. Tapi engko jawabannya. Konco-konco Jawa Timur ben Cak Kemas rodok mikir ben ngantemi padha karo Cak Cip sisan get opo ono e. Ojo pindah channel, ngenteni Cak Kemas ngomong. Yuk. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opore gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng. Ojo sampai nonton aku karena aku bolak-balik teko korban minyak goreng kadang-kadang salah ngentasi, kesuwen ngentasi dadi kosong. Dan iki korban dintas barang minyak goreng. Iki kate tuku kok ada ngentas minyak goreng. Lah makane aku ngomong kok gedang goreng iku nek salah ngentas iku gosong. Aku biyen nek makku iku ngentasi telat dadi aku gosong. Oke, makane gosong. Padahal Cak Mas ben sampean gak gosong, ya apa ono protes gak teko masyarakat pedagang pasar iki kok ono koyo model koyo ngene aku dodole piye? Pengecer oleh biro tapi nek wong pembeli per biji, per NIK itu oleh mek 10 atau 11 liter. Iya, Cak? Terima kasih. Tadi Pak dari Dinas Perdagangan ada penyelewengan dana. Nanti ada pertanyaan dari saya, penyelewengan dana itu dari mana yang akan diselewengkan? Karena pedagang atau pengunjung nggak mungkin beli banyak-banyak itu. Sekarang ini kan ada Peduli Lindungi kesehatan. Peduli Lindungi itu orang beli ke pasar, dasteran masuk dari kampung kan, nggak mungkin bawa HP dan KTP, bawa duit dompet cilik dibuka, ini duit. Ini KTP nggak ada, ini anu nggak ono, gak duwe aku, ya apa? Nah, ini perlu dipikirkan. Kita hormat kepada pemerintah, kegiatan ini hormat, tetapi solusinya ke bawah ini
pasar sekarang ini COVID rame, sekarang pasca ini COVID sepi. Waktu COVID pasar itu rame. Ya, berarti karena ada online. Online, oke. Nah, sekarang pasca COVID sepi, soro. Hidup ini golek duit, iso mangan sedina sulit. Pasar tradisional. Tradisional ya, Cak ya. Ini belum ngomong pasar yang lain, tapi ini tradisional. Nah, kondisinya dengan adanya ini harus ada peduli lindungi. Nah, sekarang sopo sing ape tuku sampai 15 kilo, 10 kilo. Itu enggak mungkin terjadi. Tuku saya 1 kilo apa 1 liter itu jago cukup. Karena duitnya enggak ada. Maksimal itu 11 liter ya Mas Yudi? Ya, 10 ya 15. Enggak mungkin terjadi itu. Itu enggak masuklah di lapangan. Sekarang 27 kemarin sosialisasi sampai sekarang. Sopo sing ngapain sosialisasikan? Kita dari APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Jawa Timur, tidak pernah ada perintah dari Jawa Timur. Apalagi dari pusat tidak ada perintah. Dan lain sebagainya. Kondisinya ini sosialisasi lewat sopo, pedagangnya rute kondi. Tidak mungkin terjadi itu. Terus yang dituduh itu penyeleweng dana itu kemana? Apa pedagang? Pedagang nggak mungkin numpuk-numpuk. Sing numpuk-numpuk ya itu tengkulak-tengkulak besar itu. Iya, sing duwe gudang nang daerah. Nah, itu perlu disurvei, diapakno iki ketok barang-barang sing elek-elek. Itu yang harus kita pahami. Jadi pedagang pasar ini susah, sepi. Nggak mungkin terjadi itu penyeleweng dangan dan sebagainya. Terus harus bagaimana kita melaksanakan? Ya pemerintah itu turun ke bawah sampai pasar sing elek-elek itu dituruni. Pasar itu ada PD pasar, ada pasar pemerintah, ada pasar dari RW, LPMK, ada pasar dari yayasan, wake. Lah sak Surabaya, sak Jawa Timur piro. Itu yang kita pahami. Kalau nggak lewat APPSI, Pak APPSI ini sudah 35 DPD se-Jawa Timur, komplit. Oh 35 ya? 35 sudah komplit. 35 berarti kurang 3 lagi ya? Ya. 38 kota kabupaten. 38 itu nanti kita 35 sudah selesaikan cepat itu. Jadi itu kita sampaikan bahwa kalau APSI ini tidak pemerintah tidak mau kerjasama dengan APSI, tidak mau monggo silakan. Tapi APSI sudah memberikan komentar yang positif dan negatif juga ada. Karena apa? Dituduh, siapa sing dituduh itu? Penyelewengan dari mana? Nah, itu yang kita sampaikan ke ada pernyataan pemerintah pusat atau Jawa Timur menuduh pedagang melakukan penyelewengan. Tadi kan Pak Anu kan supaya tidak diselewengkan. Oke. Nah itu kan harus jelas. Tekona penyelewengannya kemana? Pedagang nggak mungkin. Istilahnya pembeli juga nggak mungkin. Beli secukupnya sekarang. Karena saya sendiri megang pasar tradisional di Surabaya ini di Gunung Anyar. Tahu konsepnya, tahu segala-galanya. Sebagai koordinator saya di sana, wis komplit lah. Kasarnya pasar ini sekarang ini nggak tambah enak, tambah susah. Ya apa caranya pemerintah susah nyeneng nawang pasar itu ya apa? Tapi ojo saya ini dibatasi kabeh. Kalau dibatasi aja sudah dikembalikan. Kekhawatiran kita jangan sampai pedagang meninggalkan pasar. Kalau sudah pedagang meninggalkan pasar ya sudah selesai. Tidak ada ampun sudah. Wis aku gak kuat. Selesai. Nah, pulang di Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini ada tren bahwa minyak goreng ini kan pasti ada pabrik besar. Gula pasir juga ada pabrik besar. Lalu migas juga memang ada instrumen dari pemerintah yang juga besar. Lalu pasti ada sesuatu yang kadang-kadang beda dengan sayur. Nah, sayur kan ada di Batu, ada namanya kembang-kembang. Nah, sebenarnya dengan juga persoalan minyak goreng ini, apakah dengan pembatasan menggunakan tren peduli lindungi ini, apakah tidak ada minyaknya karena CPO yang kemarin sudah renyap sampai memang harus dikorbankan menterinya atau terkorbankan, itu memang yang tahu adalah pemerintah pusat. Tapi kenapa harus ada seperti itu? Mungkin ada dasar pertimbangan juga penjelasan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Cak, mungkin saya bisa tambahkan terkait pembelian tadi. Kalau misalnya masyarakat tidak punya aplikasi Peduli Lindungi, bisa pakai NIK. Ya, jadi tinggal tunjukkan NIK ke pengecer, nanti pengecernya akan catat NIK-nya,
bisa beli. Pengecer itu dari pemerintah atau pengecer itu pedagang akhir itu namanya pengecer, Cak. Oh, jadi pedagang dewe loh, Cak. Itu pemerintah, iya aneh mana ini. Jadi apa namanya, bisa melalui kalau punya aplikasi Peduli Lindungi pakai QR code, kalau enggak bisa tunjukkan NIK tadi. Oke. Bukan operasi pasar ya? Bukan. Jadi ini semua tercatat. Jadi gini, jawab pertanyaan yang tadi. Ini sebetulnya kalau dilihat ke belakang, ini kebijakan kan sudah mulai awal 2022 ya. Kalau berdasarkan data-data yang ada di kementerian, ya karena ini semua data di pusat, itu data yang didistribusikan itu sebetulnya sudah mencukupi untuk seluruh Indonesia. Ya. Tapi kenyataannya kenapa pada periode tertentu kok masyarakat masih kesulitan. Ini kan kalau kita metani satu-satu kan susah. Ya, saat ini aplikasi yang sudah cukup familiar dengan masyarakat adalah aplikasi Peduli Lindungi. Itu sudah ada, dimanfaatkan, dioptimalkan oleh dalam hal ini inisiasinya dari Kementerian Pusat, dari Kemenko Marves, untuk dimanfaatkan untuk ini melacak. Jadi dari situ nanti kan kelihatan. Jadi yang kalau misalnya selisihnya 10-20 kilo mungkin nggak terlalu tapi ini sudah digelontor sekian banyak di beberapa daerah kok masih ada kelangkaan. Oleh karena itu dicoba pakai mekanisme lain yang masyarakat sudah merasa familiar penggunaannya jika menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tapi kalau tidak punya, bukan berarti nggak bisa beli, masih tetap bisa beli menggunakan NIK. Jadi NIK-nya itu nanti juga dicatat sama pedagangnya, dan itu dilaporkan di dalam aplikasi yang disediakan oleh pemerintah, terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi itu juga. Intinya semuanya bisa tercatat lah. Jadi di situ bisa dimitigasi. Kalau nggak ada masalah ya nggak ada masalah sebetulnya. Ada persoalan Pak Cip. Ini memang Pak Cip harus segera ya. Ada bahwa ini dibutuhkan untuk data bagaimana bahwa digelontor telung piring sih tetap kurang ngono lho. Anggap aja telung piring ini 300 ton minyak goreng di Jawa Timur, tapi ya karena memang butuh data. Tapi ada yang agak sulit, nanti saya mau tanya ke Pak Kemas, tapi kayaknya Pak Cip. Nah, pedagang yang seperti apa yang bisa ditunjuk, bisa punya alat Peduli Lindungi, bisa mencatat itu, apakah ada SK dari Disperindak Jatim atau memang sudah sepengetahuan DPR atau gimana Pak Cip? Ini kan agak rumit. Kalau sebenarnya saya jamin kali ya, konsumen itu tidak akan berbuat begitu. Saya jamin lah. Sudah pedagang udah ngomong sih, beli paling 1 liter, 2 liter. Yang perlu diawasi itu distributor sebenarnya pemain ini. Kan nggak mungkin satu keluarga engko tuku kene engko didol muter-muter, saya rasa tidak mungkin. Gemangane susah, Pak. Buat makan susah. Jadi saya rasa pasti kan ada induk nih. Seperti Bapak ini kan juga terimanya dari distributor, nggak mungkin dari langsung. Itu satu. Yang kedua, kenapa sih pemerintah itu kok tidak berani mengambil langkah yang tegas? Sudah keluarkan ribuan hektar untuk nanam kelapa sawit. Hanya berapa gelintir yang punya pabrik? Kita hanya dikasih 20% untuk diedarkan dalam negeri. Kenapa mereka dipikirkan perutnya yang punya pabrik supaya perutnya gede 80% diekspor? Pikir dalam negeri dong. Di mana kita punya nurani ketahanan pangan dalam negeri? Kedaulatan pangannya di mana? Letaknya di mana? Tuku minyak Peduli Lindungi. Tuku gula Peduli Lindungi. Tuku bensin Peduli Lindungi. Mau dibawa kemana masyarakat ini? Masyarakat bawah itu orang miskin, Pak. 4 juta lebih loh. Mosok kon goyo ngono iki. Tadi udah ngomong, yang pasar gue gembel duit. Kok KTP hilang, Pak? Hilang. Jadi ojo dipersulit lah kondisi sudah semacam ini. Ekonomi dandanono sama pemerintah ini. Ojo nggawe aturan sing nyusahno. Ini belum ada perdanya, belum ada pergubnya loh.
Ini, nah ya makanya kita belum tanya kepada dasar kan, apakah dari pusat itu ada surat edaran dari menteri atau seperti apa? Nanti kita, nah, itu nanti pertanyaan. Saya cak Kemas, Pak Kemas, sampai sebagai pedagang, asosiasi pedagang ini tak ada pernyataan ke Mas Yudi bahwa sebenarnya nanti akan ada salah satu pedagang di pasar, anggapnya pasarku itu Tambak Rejo. Wah kayak ngono, wis aku nang kono. Nah itu nanti seperti apa? Apakah pedagangnya sampai dapat semua atau lalu bagaimana? Jadi akan kita bicara tanggal 27 kemarin mulai sosialisasi. Bukti sosialisasi ke lapangan itu belum ada. Dibuat siapa, untuk siapa petugasnya enggak ada. Itu yang pertama. Kedua, pedagang itu nerimanya ndelok TV, ndelok radio, ngrungokno radio, ndelok HP. Nah, itu aja. Tapi prinsipnya pedagang kok soro-soro ini. Tuku wis soro kok. Kasarannya kulaan itu juga soro, apalagi dia menjual kan gitu. Itu yang repotnya di situ. Yang keinginan kita tidak soro-soro itu dalam artian bahwasanya kalau ada peduli lindungi, tidak ada peduli lindungi KTP. Petugasnya itu siapa? Sosialisasi lewat mana? Itu semua bertanya loh pedagang. Semua bertanya. Apalagi kalau kita ini sebagai asosiasi, sing ditakono sak Jawa Timur. Sekolah ke kabupaten dan kota. Loh ini jawabnya terus ya apa ya? Karep wae jalan apa enggak? Karena selama ini pemerintah pusat tidak pernah kerjasama dengan APPSI. Ya, itu aja yang kita sampaikan. Jadi kita akan tanya ke Mas Yudi gimana, apa dasarnya dan penerapannya seperti apa, mulai tanggal piro ditetapkan, sosialisasi kapan, dan batas akhirnya. Nanti aja Mas Yudi ya, kita jawab. Konco-konco, alah mati bahi. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng. Aku tak nyanyi sih, ketimbang aku bingung. Nek minyak goreng, kadang-kadang minyak goreng ngono sing 2 kilo, winginane oh iya. Ho lai we mesti kok arek iki. Aku nang pasar tuku ndok winginane 23.000 saiki dadi 17.500. Mundak nggih. Wis lompoke teko 4.000. Winginane sing saon dadi 10.000. Aku nang pasar apal regane pasar, kadang-kadang belanja boleh diseneni bojo gara-gara regane munggah mundun ora mundun, munggah terus gak oleh opo-opo. Ayam mulai sawe saiki 30, munggah maneh 47.000. Suwe-suwe cuma cangkruan acarane cuma cangkruan opor cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik, wingi-winginane pancene regone barang tambah gak karu-karuan, tambah saiki Cak Kemas arepe protek gara-gara terusan. Karena ono minyak goreng sing curah iku rada bening, rada kentel, rada peteng, rada dedet. Oh, gak enak lah digawe. Lho, nek gak ngerti regane niki 13.000 Mas, sing niki 18.000 lho. Kok sing ireng nggih niki bekas goreng karyo. Ya, ada WA. Wocon sih ketimbang Mas Yudi atau ada WA? Bingung gopo gara-gara 13.000 kok ireng minyak gorengnya. Oh, ini ada. Oke, Pak Yudi, apa dasar hukumnya atau ada surat edaran dari menteri atau surat ketentuan yang harusnya kita mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa itu dan mungkin akan berubah pada tanggal berapa? Monggo Mas Yudi. Jadi kalau sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kemenko Manifest itu memang dalam 2 minggu ini dilakukan sosialisasi. Jadi sebetulnya kalau mau melihat potret Jawa Timur, di Jawa Timur itu ada sekitar 2.850 titik. Oh, 2.800. Di mana ada pedagang, pengecer yang menjual minyak goreng dengan harga di bawah HET. Artinya Rp14.000, maksimal Rp14.000 per liter. Atau kalau dalam kilo ya 15.500 per kilo. Ada yang jual di bawah itu juga. Ya. Jadi sebetulnya masyarakat ada banyak pilihan di 38 kabupaten kota itu ada di 280
2.550 titik. Iya. Nah itu untuk tahu itu di mana, apakah aplikasi itu bisa Google Map, dodolan minyak goreng dalam rangka ono gak ngomong? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau alamat webnya itu simr.kemendak.go.id /pasar-mgcr. Aduh, jadi di webnya ada yang lebih singkat enggak? Minyakgoreng.id. minyak/goreng.id. Oke. Tadi kita ngomong ada dasar, kita memang sosialisasi. Apakah surat edaran itu sampai berakhir kapan? Minyak goreng itu sampai bulan iki mari riyoyo Idul Adha, ngono iku wis mari urusan minyak goreng wis bebas maneh karena iki wis sambat kabeh pedagang Cak Kemas itu, Mas Yudi. Jadi sebetulnya tujuan utamanya kan menata tata kelola distribusi ya. Jadi yang mendapat kewajiban seperti ini untuk pelaporan dan seterusnya itu tidak hanya pedagang. Kalau dalam sistem distribusi kan ada produsen, ada distributor 1, distributor 2, pengecer. Ya. Semua punya kewajiban untuk lapor. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa minyak goreng yang sekarang ini bisa 14.000, ini memang ada kontribusi dari istilahnya produsen minyak goreng atau produsen CPO, utamanya produsen CPO. Ya. Tadi yang Pak Cip sampaikan bahwa mereka harus memasarkan minimal 20% ya istilahnya di dalam negeri sebelum mereka dapat izin untuk ekspor. Jadi kalau sudah ada bukti bahwa mereka memasarkan di dalam negeri, nanti kuota untuk izin untuk ekspornya baru dikeluarkan. Oke, Pak Cip, pernahkah DPR Jatim itu mengundang para pengelola CPO yang tadi 20% itu kan, sebut sajalah pabrik minyak itu kan banyak di supermarket itu ada B, kodenya B, ngono iku nah itu kan ono lah, ini akan kita bingung nih, sekian banyak merek-merek itu, Pak Kemas tahu, kan pasti ada yang 20% sing curah. Nah ini sebenarnya siapa pengelolanya? Apakah memang pabrik itu yang ada di Jembatan Merah dan seterusnya itu, atau memang DPR tidak mau tahu terhadap situasi pengedar itu tadi, atau distributor pengedar gitu, totolan opo ae wae. Mungkin Pak Cip. Ya, memang kita dengan adanya dua minggu terakhir ini Pak ya, sedang ramai di masyarakat ini. Dan memang dasar hukumnya itu kan hanya dari pusat. Mestinya Jawa Timur itu entah kepala Disperindak maupun gubernur itu membuat edaran. Jadi bukan dari pusat gitu loh Pak. Yang kedua, memang Ketua Komisi B rencana mengundang seperti Wilmart, Bimoli, kita undang. Yang jelas Wilmart, Bimoli, Sinarmas, apa itu loh. Kita undang. Saya pengen tahu. Ya apa ngomongnya gitu loh. Jadi kalau dia sudah 20%, sekarang Jawa Timur itu benernya berapa kebutuhannya? Saya berani jamin Pak, nggak mungkin lah. Bapak ini toko tuku 10 liter, nggak mungkin. Ada Pak yang beli 10 liter? Nggak ada. Nggak ada Pak. Tapi kenapa sih perkara minyak goreng, sedang pedagang gorengan, kan belinya paling nggak 10 liter itu pantes Pak. Ya. Karena digoreng. Itu gorengan. Nah tapi kalau untuk konsumsi itu, wong dadu gorengan berapa? 0, berapa persen Jawa Timur ini. Tapi untuk masyarakat ini sudah susah. Gimangan susah. Yang penting pikirku gini, pemerintah mikir ya rakyat nggak susah gitu loh. Ojo ditambah susah. Iya. Gitu. Ya ben mikir gak susah itu. Ya, sekarang ada senang aja mikirnya. Iya, mikir senang tapi yo jelas pawonku mau yo gula ya gak ono, mau bojoku wis mang kopi tok aja rene. Gula entek setengah kilo. Ya iki jawab sih. Oke, ini ada yang mau tanya dari Agus. Negara sing gak tegas tapi masyarakatnya sing dipelintir. Minyak goreng curah dibeli pakai jerigen. Sudah tambah modal. NKRI milik rakyat yang bermuang rakyat. Belilah yang harus dipermudah. Pak, ini dari wong cilik Madiun, mau beli aja kok susah. Cepol berarti deh. Kayaknya seperti itu. Pakai aplikasi. Terus yang gak duwe HP pripun itu. Ini agak
nyeleneh sedikit ya. Orang yang kena kasus narkoba kayak target operasi polisi, apa jadi peras-perasan polisi? Karena tetangga saya ada yang ditangkap sampai 4 kali. Jojok Karyo. Iku ketoknya salah, arep tuku minyak goreng kita tutup. Ini ada satu lagi dari Andi di Lamongan. Pemerintah katanya akan menyejahterakan rakyat. Kenyataannya rakyat tambah miskin. Sembako mahal, pajak naik, rakyat kecil diperas, pasar mal, supermarket tambah banyak. Pedagang pasar tradisional mengeluh pasar tradisional sepi pembeli. Oke. Udah. Sementara yang sepi pembeli, ayo Mas, apa sih persoalannya? Tapi kan dasare saat pembeli itu apa kulaane larang, barangnya gak ono, apa aturan pemerintah sing ruwet, apa sampean gak pernah dijak terus, lah sampean lah apa gawe asosiasi gak pernah dijak buyar po, ngono ayo. Kan asosiasi ini untuk penengah, ya kan? Jadi kalau pedagang itu tidak ada penengahnya sopo, lah pedagang dewi kepinteran saiki wake, ngatur pedagang dewi ya susah. Betul ya. Tapi apa yang dikatakan Bapak tadi, DPR tadi, bagaimana caranya untuk sing pabrik gede-gede, lo home industry wake sing gawe, itu harus dilihat. Ya apa ya, cerita ya. Jadi home industry di kampung-kampung itu kan ada yang memberikan minyak curah. Bagaimana caranya jauh goyo apa? Lo izinnya kok ono porat dan lain sebagainya, ngambil dari mana, kan gitu. Jangan yang gede sih cilik. Operasionalnya di kampung tuh banyak, makanya muncul gak ono merek, didol larang. Di pasar saya ada yang mahal, tapi gak ada merek. Tapi kan itu siapa sih gak rai, kan gitu. Konsepnya yang terpenting DPR tetap melindungi rakyat. Bagaimana caranya melindungi rakyat? Kondisikan ini pasar ini kayak gini, carut marut lah. Pasar ini Jawa Timur, Surabaya ini akeh sing nangis, tapi gak ero. Waduh, pasare rame dan lain sebagainya. Bukan itu, pemerintah tidak pernah ke pasar-pasar. Itu maksudnya. Kenapa? Opo gengsi, opo wedi kena Covid, opo gimana dan lain sebagainya. Sebenarnya DPR itu wajib masuk pasar-pasar bersama pemerintah, eksekutif, legislatif masuk. Pasar sak Surabaya itu 105. Pasar tradisional itu 105. Lah kalau kene sing mikir pemerintah DPR gak mikir, kene tok ngajokno ya gak iso. Ngene dikandani ngomong gak gelem dan lain sebagainya. Terus ya opo? Kalau semua itu guyub, ada asosiasi, ono pemerintah, ono DPR, ayo bersama-sama ndelok. Bagus. Tapi kalau tidak mau semuanya ya sudah akan lembung. Itu ada pernah berkirim surat kepada DPR kota, DPR provinsi atau pusat. Iki ojo dijarno itu kan kita sudah sampaikan ke pusat. Organisasi kita ini bukan organisasi yang sembarangan. Pastilah melalui pusat. Betul. Pusat langsung mengakar DPR dan lain sebagainya. Dan di sana juga agak ada yang tidak mau. Gak mau istilahnya gak mau digode, gak mau dijak kerjasama. Aku melaku dewe wong pemerintah kok. Lah repot ya. Itu yang harapan kita. Seperti curah ini, minyak goreng ini, ada yang home industry. Coba diperiksa. Sing gede-gede, percuma yang gede-gede, permainan ya besar. Di mana menemukan, nggak tahu yang golek ODW kini kok aku. Oke, Mas Yudi, ini ada permainan kecil, permainan besar. Pak Cip tadi, ayo golek tapi saya belum pernah dapat rumusnya. Ben rakyat itu ben enak, gayeng, aman, nyaman, turu, laya-laya, ben enak. Itu seperti apa? Tapi menurut Mas Yudi, dengan ditemukannya ada kemasan industri, kemasan home industri, saat turunnya home industri sih ya. Itu bagaimana disperindak dalam pengamatannya? Kenapa juga harus seperti itu? Apakah malah mereka yang akan dijadikan bagian yang akan dipekerjakan oleh pemerintah sebenarnya? Jadi gini, Cak. Harga yang sekarang di 14.000 itu bukan harga keekonomian. Jadi harga keekonomian itu lebih tinggi dari itu. Bisa dapat harga ini atas berbagai regulasi yang sudah dijalankan. Artinya kalau barang minyak goreng curah dengan harga yang seperti ini, ya yang 14.000 itu bisa tersebar di 2.800 titik di Jawa Timur itu, insya Allah nanti
lain-lain yang main dengan harga tinggi akan menyesuaikan. Masyarakat akan memilih ya, akan memilih karena opsinya untuk yang rendah ini banyak sehingga mereka bisa memilih hal tersebut. Harapannya seperti itu. Oke. Berarti ada bagaimana upaya untuk menstabilkan yang main tinggi bisa main rendah. Iki sik kurung kuncinya tinggal dua Pak Kemas sama Pak Jim. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel iki tambah goncang ganjing tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan Gare cerdas berkualitas. Yo nyanyi dong. Biarkanlah aku keluarkan untuk lupakanmu. Berikanlah aku kekuatan. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Cicik lho, Mbak. Apa? Anu, guyu kabeh. Gara-gara apa? Gara-gara Aku apa? wis ngamano bojoku karo anakku. Masalah minyak goreng. Oh, terus sampe napakno Mau aku tuku tepung terigu. Terus? 2 kilo. Terus ge apa? Minyak goreng 1 kilo. Lho kok akean tepungnya timbang minyaknya? Ya karena gedangnya ke sing bosok dari gedang goreng. Kanca-kanca Jawa Timur pancen ngene. Urusan tepung karo minyak goreng iki wis ruwet. Ayo Cak Mas, sampean arepe lha opo tak kan wis sakarepe sampean. Usulna nang pemerintah apa ngono Pak Cip, sesuk ketemu bareng ku tak pimpin demone, tapi Pak Cip sing bagian logistik. Logistik. Per liternya kalau 14 kilo itu kan istilahnya per liter ya. Per liter 14 ribu. Per kilogramnya 15.500. Iya. Ya. Dari situ perbedaannya kecil. Tapi kenapa pasar yang kecil-kecil tidak pernah dapat? Tidak pernah dapat sumbangsi seperti ono minyak teko iki gak ono. Pasar sing ketok moto. Pasar Genteng, pasar Pucang kalau Surabaya ketok. Di Keputaran, tapi yang lain pasar kecil-kecil kayak pasar saya Gunung Anyar gak tahu gitu, gak direken. Padahal terdaftar sudah. Ya. Sebagai itu, pasar. Sebagai pasar kan gitu ya. Aku yo iya kok. Terus yang selanjutnya tidak bisa diteruskan ini. Kalau dengan adanya apa namanya aplikasi dan KTP, sudahlah percayakan masyarakat. Masyarakat lebih pandai. Pedagang pasar itu lebih memenuhi persyaratan. Itu aja. Oke, Pak Cip, monggo ada harapan kepada Disperindak atau kita bareng-bareng besok ngadep Pak Gubernur atau gimana gitu. Jadi saya nambahin Pak ini ya. Iya, pakai Mas. Jadi dari Pak Yudi ya, mengatakan 2000 sekian itu kurang Pak. Ya. Justru yang sumbernya tuh di 2000 ini. Kenapa tidak merata? Contohnya dia komplain nggak ada. Itu jadi saran saya jangan 2.500, tambah 3.000 nggak masalah, supaya lebih cepat datangnya. Satu. Yang kedua, saya akan mengundang pabrikan minyak ini bersama asosiasi, APSI, sama Disperindak, duduk bareng di DPR. Ayo kita ngomong sing enak. Kurang mau piye-piye, nanti dari Disperindak, ya apa solusinya? Kan gitu Pak. Sehingga nanti benang yang budeli ini bisa terurai gitu loh. Betul. Itu harapan saya gitu. Betul. Mas Yudi, apa yang menjadi ini sudah mau diacarakan loh, sampai engkau di manteno sunat apa manteno apa Pak Cip nanti tergantung engkau keterbangannya pakai Mas Baku. Yo tak terbang loh ini. Enggak jadi sambil harapannya gimana? Jadi sampai hari ini memang rata-rata Jawa Timur untuk harga minyak goreng curah itu sudah di bawah HET. Meskipun ada 9 kabupaten kota yang masih di atas lah, sedikit di atas HET. Itu perlu usaha kita bersama. Kemudian untuk aplikasi Peduli Lindungi ini sekali lagi ini ikhtiar dari pemerintah untuk bisa memetakan terkait dengan distribusi minyak goreng curah. Jadi masyarakat yang tidak mempunyai aplikasi Peduli Lindungi tidak usah khawatir karena masih bisa menggunakan NIK untuk melakukan pembelian minyak goreng curah. Ketersediaan akan dijamin sampai tanggal berapa, sampai bulan berapa? Insya Allah kalau ketersediaan sampai batas yang tidak ditentukan. Ya, jadi
harga ini kan belum merata seluruh Indonesia aja. Jadi hanya Jawa yang cenderung turun. Ini akan diboost terus sampai semuanya masyarakat mendapat keadilan terkait dengan harga ini. Baru nanti akan diputuskan untuk hal berikutnya. Oke. Terima kasih Cak Kemas. Moga-moga besok pertemuan sama Pak Cip di Komisi B. Jangan sampai komisi 10% temannya Indah ya. Hari itu komisi tahayul ya. Dan Mas Yudi nanti bisa diacarakan bersama-sama karena inilah DPR yang betul-betul satu langkah semoga bisa tercapai. Tidak seperti yang lain. Kok wis kadung huru hara juga diundang-undang. Sedangkan karena Pak Cip aku yakin Pak Cip ini punya tanggung jawab dan komitmen. Ya apa carane engko urusan minyak goreng ojo sampai tadi masalah ning Jawa Timur. Matur nuwun. Kanca-kanca Jawa Timur, muga-muga acara iki ngekek manfaat ya. Didik-didik bojoku lan anak-anakku gak sampai kebingungan minyak goreng, persoalan cicik lan kanca-kanca yang bingung sak karep-karepne. Tetep nang acara makan cuman matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scooby-Dooby-Doo. Oh ya. Ngomong pasare gak dikirim. Pak Cipto yo ngamuk gara-gara gak nemu minyak. Mas Yudi yo bingung nang endi. Masalah Cak Kemas esuk gak ono nang pasar rumput. Scooby